Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah, salah satu dosen S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang gizi. Perkenankan saya menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu epidemiologi gizi dengan beban SKS 2 SKS teori. Berikut saya akan sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Deskripsi dari mata kuliah epidemiologi gizi ini adalah mata kuliah ini mempelajari konsep dasar epidemiologi, konsep terjadinya penyakit dan intervensi dengan pendekatan epidemiologi, kemudian epidemiologi gizi dan kesehatan, spesifisitas dan sensitivitas, kemudian pengukuran indikator status gizi dan pertumbuhan epidemiologi stunting. Metode yang digunakan dalam kuliah ini adalah ceramah, kemudian simulatif learning, kemudian problem based learning dan project based learning. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu pertama konsep dasar epidemiologi. Mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami tentang kompetensi yang akan dicapai pada mata kuliah epidemiologi. Dan yang kedua adalah konsep penyakit, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep terjadinya penyakit dengan pendekatan epidemiologi. Kemudian yang ketiga, epidemiologi gizi, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami epidemiologi gizi. Yang keempat adalah sensitivitas dan spesifisitas, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan spesifisitas dan sensitivitas. Yang kelima adalah tentang indikator status gizi dan pertumbuhan, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami indikator status gizi dan status pertumbuhan. Epidemiologi gizi stunting, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep epidemiologi stunting. Epidemiologi kurang energi protein, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dari menerapkan konsep epidemiologi. Yang kedelapan adalah epidemiologi gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium. Diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait dengan kekurangan atau gangguan akibat kekurangan yodium. Dan yang kesembilan adalah epidemiologi DM atau diabetes mellitus, di mana diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyakit atau tentang epidemiologi penyakit diabetes mellitus atau DM. Bahan kajian berikutnya adalah yang ke-10 adalah epidemiologi jantung dan pembuluh darah, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian berikutnya adalah epidemiologi kurang energi kronis. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep epidemiologi vitamin A. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, memahami tentang konsep kekurangan vitamin A. Epidemiologi anemia, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami atau menjelaskan terkait dengan epidemiologi anemia gizi besi. Dan yang terakhir adalah yang ke-14 adalah epidemiologi obesitas. Nah, ini adalah mata kuliah epidemiologi gizi. Namun pada saat ini saya sebagai dosen akan memilih salah satu bahan kajian tentang epidemiologi stunting. The journey of Aisyah University of Pringsewu began with humble steps. Aisyah University of Pringsewu has gone through a long journey of dedication, shaping its identity through challenges. It started with Stikes Aisyah Pringsewu in 2009, with modest facilities yet a strong determination to nurture excellence in health education. Over the years, the institution continued to grow. On June 20, 2019,
supported by the Aisyah Foundation of Lampung, 3 educational institutions came together. This merger was officially recognized through a decree of the Minister of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia, giving birth to Aisyah University of Pring Sewu, a milestone in the development of higher education in Lampung. Today, in the heart of Pring Sewu Regency, stands a source of pride, Aisyah University of Pring Sewu, the very first university in Pring Sewu. And welcome to Aisyah University of Pring Sewu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya sehingga pada hari ini kita hadir di ruang ini dalam rangka pembelajaran mata kuliah epidemiologi yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat amin ya rabbal alamin. Salam semoga Allah berkahkan pada Nabi Sallallahu Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat kita semua yang insya Allah senantiasa melakukan sunnah sehingga telah mendapat syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Baik, di sini disebutkan bahwa apa sih pengertian daripada stunting? Di sini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kemudian kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, kemudian menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. Di beberapa negara, di sini ada terkait dengan beberapa negara yang tingkat kecerdasannya anak adalah beberapa urutan rendah di sini. Di sini di urutan 64 yang terendah dari 60 negara, yaitu Indonesia termasuk yang paling rendah. Tingkatan 64 dari seluruh negara yang ada di ASEAN. Untuk stunting itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja. Di sini disebutkan ada hilangnya 11% GDP, kemudian mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 70% dan memperburuk kesenjangan atau inequality dan juga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga kemiskinan antar generasi. Ini beberapa kategori dari ambang batas status gizi anak menurut indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur dari umur 0 sampai 60 bulan berdasarkan Permenkes Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Di sini disebutkan bahwa indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak usia 0 sampai 60 bulan kategorinya adalah sangat pendek atau severe stunted. Itu adalah jika ambang batasnya atau Z-score-nya di bawah min 3 SD. Kemudian pendek atau stunted jika ambang batasnya atau Z-score-nya adalah min 3 SD sampai dengan di bawah min 2 SD. Berikutnya adalah normal, yaitu jika ambang batasnya atau Z-score-nya min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Dan kemudian yang tinggi atau dengan kategorisasi gizi tinggi yaitu di atas plus 3 SD. Anak pada kategori ini termasuk sangat tinggi dan biasanya tidak menjadi masalah kecuali kemungkinan adanya gangguan endokrin seperti tumor yang memproduksi hormon pertumbuhan. Rujuk ke dokter spesialis anak jika diduga mengalami gangguan endokrin, misalnya anak yang sangat tinggi menurut umurnya sedangkan tinggi orang tuanya normal. Di sini ada semacam tren status gizi balita di Indonesia, yang berdasarkan risk test dan pemantauan status gizi 5 tahun terakhir. Di sini ada stunting itu termasuk masih menjadi masalah gizi masyarakat. Ada sebanyak pada tahun 2017 itu 29,6%. Yang berikutnya adalah pada proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada balita. Nah, ini berdasarkan dari sangat pendek dan pendek.
Kemudian pada tahun 2013 sangat pendek itu 18, tapi lebih rendah dibandingkan dengan yang pada tahun 2013 yang pendeknya. Kemudian untuk yang sangat pendek pada tahun 2018 itu 11,5%, lebih rendah dibandingkan dengan yang pendek 11,33%. Sehingga total semua dan stunting adalah pada tahun 2018 adalah 30,8%. Baik, berikutnya ini adalah peta 4 kategori prevalensi stunting balita usia 0 sampai 59 bulan per provinsi tahun 2017. Ini 5 tahun yang lalu sebanyak 29,6% ya. Di antara kalau di petanya kuning ya, itu angka 20 sampai dengan 26% dan ada sebanyak 13 provinsi yang prevalensi stuntingnya adalah di antara 20 sampai 29%. Kita ini berdasarkan umur balita dari 0 sampai 3 bulan dan juga umur 0 sampai 9 bulan. Di sini sangat pendek ada 6,9% untuk sangat pendek ya pada umur 0 sampai 3 bulan, sedangkan pada balita 0 sampai 59 itu 9,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan yang umur lebih muda. Berikutnya adalah yang pendek pada balita 0 sampai 9 itu lebih tinggi 19,8% dibandingkan dengan yang umur 0 sampai 3 bulan sebesar 13,2%. Sedangkan pada umur 0 sampai 23 bulan yang normal itu lebih banyak daripada dibandingkan dengan yang umur 0 sampai 59 bulan. Ini ada informasi dari Global Nutrition Report bahwa Indonesia termasuk berada pada peringkat 108 dari 132 negara yang stuntingnya tinggi, kedua setelah Kambodia. Baik, ini adalah beberapa provinsi yang hasil dari tahun 2017. Di sini disebutkan ada sekitar 23% yang Lampung ya untuk yang stunting, sedangkan di tingkat nasional itu Indonesia ada 13,2%. Ini adalah untuk anak yang umur 0 sampai 59 bulan pada tahun 2017 itu 31,6% untuk Lampung, sedangkan untuk secara nasional itu ada 19,8% adalah yang pendek, sedangkan 9,8%. Ini adalah di Lampung. Di Lampung pada tahun 2017 ini ada sebanyak 31,6%. Nah, ini beberapa terbagi di beberapa kabupaten ya. Di Lampung itu 31,6%, sedangkan yang tertinggi di Lampung adalah pada tahun tersebut terdapat pada Lampung Barat 37,3%. Baik, berikutnya adalah pada tahun saat ini 2024. Jadi di sini ada pada tahun 2019 sampai 2024 itu sekitar sudah mengalami penurunan stunting di sini selama tahun terakhir. Ya, ini sekarang menjadi 19,8% yang stunting atau prevalensi stunting. Nah, di sini kalau misalnya lihat beberapa tren 5 tahun terakhir dari 2024 ini, dari 2019 dari 27,7% kemudian menurun menjadi 4,4%, kemudian menurun kembali 21,5% dan juga sampai saat pada tahun 2024 terakhir adalah 19,8%. Padahal target pada saat itu adalah sekitar 14% targetnya. Sehingga dengan angka prevalensi stunting tahun 2024 itu tidak mencapai target. Negara mana saja yang banyak atau yang tinggi prevalensi stuntingnya di sini disebutkan ada Nusa Tenggara Timur ya, atau NTT itu tertinggi 37,37%, kemudian Sulawesi Barat adalah 35,4%, kemudian Papua Barat Daya 30,5%, kemudian tingkat nasional, nah ini untuk 6% nasional, jadi ada 3 provinsi yang tertinggi dibandingkan dengan nasional. Sedangkan yang di bawah nasional angkanya adalah Kepulauan Riau 15%, kemudian 14,7% ada di Jawa Timur dan juga Bali terendah 8,6%. Nah, itulah adalah 3 provinsi yang di bawah prevalensi stuntingnya di bawah nasional atau yang terendah.
3 provinsi dibandingkan dengan yang lainnya. Ini upaya-upaya sehingga tetap semangat untuk terus maju menuju Indonesia Zero Stunting, semangat untuk menuntaskan angka prevalensi stunting menuju zero stunting terus dilakukan. Ada beberapa tren ini di sini sudah dari 2013 ya sampai 2009, dan bahkan 2009 itu ada target mencapai 14,2% targetnya, sedangkan 2025 targetnya 18,8%. Ya, tadi disebutkan dari tidak tercapai untuk 2024 dan 2025. Apa sih sebenarnya penyebab dari stunting? Di sini disebutkan bahwa pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik. Kemudian berikutnya adalah kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kemudian 64,3% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif, dan juga 2 dari 3 anak usia 6 sampai 12 bulan tidak menerima MPASI yang adekuat. Nah, ini adalah stunting. Kemudian terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, kemudian postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Penyebab stunting, 1 dari 3 anak usia 3 sampai 6 tahun tidak terdaftar di PAUD. Ya, kemudian menurutnya tingkat kehadiran anak di posyandu juga dari 79% di tahun 2017 menjadi 64% di tahun 2013. Nah, sampai saat ini berapa persen belum perlu ada beberapa survei. Kemudian tidak mendapat akses yang memadai di layanan imunisasi. 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Berikutnya ada terkait dengan penyebab stunting lagi. Di sini ada kurangnya akses ke makanan bergizi. 1 dari 3 ibu hamil anemia dan akeh. Kemudian 1 dari 3 balita anemia. Kemudian kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka. Kemudian 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Kemudian cuci tangan dengan benar masih rendah. Adalah dampak apa yang terjadi apabila seorang balita mengalami stunting, ya, baik itu individu maupun untuk negara. Dampaknya di sini disebutkan bahwa dampak bagi individu akan mengalami gagal tumbuh atau pendek atau tinggi umur dan kurus atau pendek umur, kemudian gagal kembang, bisa gangguan kognitif, kemudian lambat menyerap pelajaran, dan juga gangguan metabolisme tubuh, yaitu potensi untuk terkena penyakit tidak menular atau PTM. Penyebab multidimensi pada balita stunting, ya, di sini masalah kesehatan di atas ambang batas 20%, ya, ini masalah. Nah, sedangkan 2024 kita sudah mengalami penurunan. Penurunan kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, kemudian tingkat kecerdasan anak Indonesia di urutan tadi 64 terendah dari 60 negara, dan juga kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, kemudian menghambat pembangunan dan peluang menjadi negara maju. Nah, dampak yang paling fatal ya terhadap kualitas sumber daya manusia, yaitu di sini terkait dengan kekurangan gizi tidak saja membuat stunting, tetapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas. Kita lihat di sini ada gambar otak, ya. Di sini ada otak yang perkembangan otaknya anak stunting, coba lihat. Kemudian yang perkembangan otak yang anak sehat seolah padat di dalam otaknya, gitu ya. Nah, gagal tumbuh di sini akan memberikan atau berdampak pada berat lahir rendah, kemudian kecil, pendek dan kurus, kemudian hambatan perkembangan kognitif dan motorik akan berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan. Kemudian ada gangguan metabolik pada usia dewasa dan berdampak pada meningkatnya risiko penyakit tidak menular, termasuk diabetes mellitus, kemudian obesitas, stroke, penyakit dan jantung. Ya, kemudian ada beberapa strategi untuk menunjang atau penurunan bahwa stunting, yaitu dengan melakukan pendekatan multisektor dan intervensi terintegrasi. Di sini ada yang disebut dengan intervensi gizi spesifik, ya, atau yang dilakukan oleh Kemenkes sendiri, yaitu pertama adalah ada pemberian suplementasi gizi makro dan mikro,
Ada tablet tambah darah, kemudian ada pemberian vitamin A dan juga taburia. Kemudian berikutnya adalah eksklusif atau pemberian eksklusif dalam MPASI, kemudian fortifikasi, kemudian kampanye gizi seimbang, kemudian ada juga kelas ibu hamil yang sedang digalakan terus di Posyandu, kemudian obat cacing dan juga penanganan kekurangan gizi dan juga JKN. Berikutnya adalah tentang enabling factor. Nah, ini adalah biasanya adalah sebagai intervensi gizi sensitif ya. Itu ada Kemendagri, kemudian ada Kemendes, kemudian ada Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, termasuk beberapa instansi lainnya. Disebutkan intervensi gizi sensitif ini ada Kemendikbud melalui PAUD, kemudian PUPR gitu, dengan pengadaan air bersih dan juga sanitasi, kemudian untuk yang Perindak fortifikasi, kemudian Kementan di sini menyediakan ketahanan pangan. Kemudian untuk Kemensos itu ada bantuan pangan ya, non tunai dan PKH atau keluarga harapan ya. Kemudian BPOM dengan keamanan pangannya. Berikutnya adalah BKKBN itu dengan kesehatan produksi, bina keluarga balita dan juga Kemenak dengan menggunakan khusus pranikah sebelum menikah, kemudian pendidikan gizi dan pemuka agama. Yang mau tanya atau mau klarifikasi atau mau konfirmasi terkait dengan materi tadi tentang epidemiologi stunting, silakan. Pak, ingin bertanya tadi mengenai epidemiologi stunting ya, dimana di situ disebutkan tentang sanitasi. Nah, itu tuh mengapa Pak sanitasi itu menjadi salah satu faktor determinan dari si stunting tersebut Pak? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya tentang sanitasi itu kan terkait dengan misalnya air bersih. Ketika air bersih itu misalnya tidak tersedia di rumah tangga, itu akan menjadi suatu penyakit. Misalnya kalau dikonsumsi tadi diare ya. Nah, orang sudah diare sanitasinya, ada anak itu atau pada keluarganya, itu akan pada keluarga terutama balita tadi itu kan kalau namanya udah sakit, infeksi itu drop semua dan juga akan kalau terus menerus akan menjadi diare, itu akan menjadi stunting gitu ya. Karena dia kan akan tidak berkembang dalam tubuhnya gitu, karena sanitasi tidak baik gitu ya. Ya, baik itu misalnya air minumnya dan lain sebagainya. Mbak, silakan cukup, Mbak. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi dijelaskan terkait resiko penyakit tidak menular. Jadi bagaimana hubungannya antara stunting pada masa balita dengan resiko penyakit tidak menular pada saat dewasa, seperti diabetes atau hipertensi? Ya, memang itu beberapa penelitian terkait dengan resiko-resiko apabila mengalami stunting. Resiko misalnya dalam proses metabolisme tubuhnya, itu stunting itu akan berdampak pada dewasa nanti, itu akan mengalami risiko terhadap penyakit yang diabetes, penyakit tidak menular ya, atau diabetes, kemudian dan juga misalnya kolitis dan juga misalnya bisa juga dengan hipertensi seperti itu. Dan itu makanya dicegah dari saat jangan sampai ada stunting, kan stunting berisiko menurut beberapa hasil penelitian. Makanya bagaimana pemerintah pertama dan juga kita semua supaya jangan sampai balita berisiko stunting, cegah dulu jangan sampai stunting. Makanya dari mulai pengantin tadi aja saten aja sudah dicegah jangan sampai dia pengantin itu ketika sudah hamil dia akan berisiko anak dilahirkan itu tidak potensial bagus. Kalau udah berat badannya, tinggi badannya rendah, itu akan berisiko stunting. Sampai stunting akan berisiko nanti ketika dewasa mengalami tadi tumbuhnya penyakit atau penyakit yang tidak menyebab, begitu ya. Bisa obesitas, nanti berisiko lagi dan begitu. Stunting nanti kalau misalnya dewasa gitu, terutama yang penyakit PTM ya, diabetes, kemudian hipertensi dan atau mungkin gagal jantung, siapa tahu. Baik, terima kasih. Tanya yang lain, silakan. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Masih ada, silakan. Silakan. Bebas saja. Jangan nanya. Ya, baik. Semuanya
kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi mau konfirmasi atau misalnya hal yang lain, mari kita akhiri untuk kuliah pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian saudara dan maaf apabila ada tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau melahirkan itu didorong untuk perawatan payudaranya supaya pada saat melahirkan itu sudah siap asinya. Itu di sini kolostrum, neneknya kata kakaknya dia itu kasih madu, itu kasih susu dan sebagainya ya. Formulanya adalah 20% whey-nya, kemudian KSI-nya adalah 80%. Sehingga jelas yang lebih cepat yang terserap, yang menyerap adalah air susu ibu. Hanya sekarang ini hampir semua susu formula tidak bisa menyamai dengan kandungan whey pada ASI. Meskipun bersusah-susah para produksi susu formula